Pas saya tiba di lantai 2, si bapak itu keluar dari kamarnya, jekrek. Saya bengong gitu kan. Di situ dia bilang gini, sebentar dulu tapi ya. Nah, kok malah ngambil dupa? Dibakarlah sama dia. Nah, setelah dibakar dia kayak komat kamit. Pakaian kan tadinya pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Pas udah selesai ganti pakaian, dia pakai celana boxer. Kok wajahnya muda, pada kenceng gitu kan. Kepalanya tuh botak. Yang herannya lagi, dari leher ke bawah itu peot. Oke. Jadi badan kakek-kakek. Nggak lama pas keluar halaman garasi kan ke jalan raya. Nah di situ ada satpam, lagi kontrol, lagi jaga. Kenapa Pak keburu-buru kayak ketakutan, mukanya pucet gitu? Oh enggak Mas, enggak. Habis dari mana? Itu dari rumah yang itu. Nah si satpam juga sampai ngelihat dulu rumahnya, sampai mesem juga, ketawa senyum kecil. Udah pulang aja Pak, udah cepetan pulang, hati-hati Pak ya pulangnya. Oke guys, kali ini kita kedatangan narasumber, seorang terapis pijit yang pernah mendapat panggilan customer ke rumah elit, yang dimana dari mulai rumahnya sampai perilaku pelanggannya itu semuanya itu penuh dengan kejanggalan. Nah, kejanggalannya seperti apa? Langsung aja kita tanya ke narasumbernya, namanya Pak Denis. Halo Pak Denis, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik ya, 2 tahun yang lalu ya Pak Denis sempat mampir juga ke Lentar Malam. Ya, dan kali ini Pak Denis ini punya kejadian yang cukup aneh guys, dimana pada saat Pak Denis ini menjadi apa ya sebutannya Pak ya? Terapis. Ya, untuk pijat ya. Beliau menemukan pelanggan yang cukup aneh tingkah lakunya, betul ya Pak? Apa yang terjadi pada saat itu? Jadi yang terjadi itu ada keanehan karena pas saya datang ke rumahnya itu. Tiba-tiba saya datang ke rumahnya langsung disemprot-semprot. Nah itu saya nggak tahu itu disemprot pakai apa. Yang saya tahu pada waktu itu memang saat pandemi. Jadi yang saya paham itu saya disemprot pakai sterilisasi itu biar nggak kena bakteri virus apa gitu kan. Terus pas setelah disemprot saya suruh mandi. Nah habis disuruh mandi masuk ke kamar dan bukannya mau dipijit malah bakar dupa dulu ritual. Dan sambil saya ngelihat dia bakar dupa, mulutnya itu komat kamit. Sambil komat kamit? Iya. Oke. Dan saya juga sempat heran, kok seperti itu. Sebanyaknya tamu-tamu yang saya pijit itu nggak pernah ketemu dengan hal demikian. Iya. Bahkan nggak cuma orangnya aja, rumahnya pun itu juga terasa aneh ya Pak ya? Iya Bang, betul. Rumahnya itu besar banget. Dan di kamarnya, itu setelah saya lihat ada ornamen-ornamen yang antik. Dan yang satu yang saya heran, ada patung yang terbuat dari tulang dan itu berbentuk patung laki-laki dan sebanyak 6 buah. Ada 6? Ada 6. Itu semuanya? Laki-laki, berjenis kelamin laki-laki dan terbuat dari tulang. Waduh, apa itu ya? Ya udah, buat teman-teman yang penasaran, simak video juga sampai habis. Tapi seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, atau bisa hubungi juga nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih guys. Oke. Ya udah, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Pak Denis, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi awal ceritanya begini Bang, pada tahun 2016 itu kan saya kena PHK massal, yang mana PHK itu memberhentikan semua karyawan termasuk saya. Nah akhirnya tahun 2016 itu kan saya nggak punya pekerjaan alias nganggur. Nah
Di perjalanan 2016 itu kebetulan saya berpikir memutar otak bagaimana caranya saya untuk mencari solusi karena saya udah berkeluarga gitu. Gimana nih caranya? Akhirnya saya memutuskan untuk banting setir dan menjadi sebagai pekerja serabutan. Apa aja saya ambil. Kalau terapis memang bawaan dari saya sejak awal pun saya udah bisa pijit. Karena itu ada otodidak. Nah, tahun 2019 akhirnya saya dapat, dan informasi tentang trainer pelatihan itu ternyata di sebuah mall yang ada di Bogor. Nah, keesokan harinya datanglah saya ke mall yang ada di Bogor. Saya ketemu dengan supervisornya dan dikasih penjelasan tentang trainer di situ. Akhirnya saya bisa bergabung di dalam organisasi terapis itu. Kurang lebih 3 bulan berjalan, tahun 2019 ya. Tiba-tiba itu ada kasus COVID pandemi waktu itu. Nah itu 3 minggu tiba-tiba dihentikan karena ada anjuran pandemi, ada corona segala macam. Nah itu belum berdampak ke semua, ke tempat saya bekerja juga. Tapi semakin kesini kan namanya pandemi udah mulai rawan tuh, udah mulai ada kebijakan ini itu sampai akhirnya lockdown. Nah dari lockdown itu semua instruksinya mau ditutup. Kita sepakat sama teman-teman untuk start dan bekerja di rumah. Bagaimana caranya? Ya udah kita berdikari aja, mandiri semua. Walaupun dalam keadaan pandemi kita bisa bertahan. Akhirnya buka prakteknya di rumah waktu itu. Nah setelah itu buka praktek di rumah sambil saya buka juga iklan-iklan di Facebook, di status WA saya gitu. Tapi memang pada waktu itu Google Business juga saya udah pasang sambil memperluas jangkauan pasar lah gitu kan, cari customer. Nah satu waktu ada masuk notifikasi itu dari Messenger Facebook. Saya ambil, saya terima. Ternyata dia minta pijit. Halo, ini dengan pijat Denis katanya. Karena saya dibuka di iklan itu pijat Denis ya. Saya bilang, oh iya betul. Pak, bisa nggak dipanggil ke lokasi mana? Saya bilang. Dia bilang ke Jakarta. Oh, Jakartanya daerah mana ya? Kalau saya di Jakarta Utara, saya minta nomor WA-nya saja, lanjut di WA. Tapi sebelum lanjut di WA, itu saya penasaran dengan customer yang satu ini. Saya buka historis Facebook-nya dia. Ternyata di historis Facebook-nya dia itu seorang yang memang bisa dibilang kalau istilah sekarang sosialita ya. Nah, itu ada historis kegiatannya dia gitu. Wah, ini glamor juga gitu, kehidupannya ada di suasana yang memang berkelas lah gitu. Nah saya udah lihat historisnya, akhirnya masih dilanjut di WA. Dia nanya, kalau dipanggil ke sini berapa? Saya bilang, kalau untuk tarif sih standar Pak, cuman ada tambahan biaya transportasi aja. Kalau misalkan biaya tarif dari saya itu biasanya saya patok harga 120, belum termasuk ongkos transportnya. Jadi kalau termasuk ongkos transportnya berapa? Ya 170 gitu. Saya perhitungkan itu 50.000 pulang pergi gitu. Oke deh, bisanya kapan? Ya kalau ngedadak nggak bisa Pak, kalau untuk panggilan. Harus ada janji jeda waktu dulu. Nah itu jeda waktunya saya kasih 2 hari setelah dia chat. 2 hari berarti lusanya. Kalau begitu hari Rabu bisa nggak? Nah, itu waktu itu saya masih ingat hari Rabu. Kalau hari Rabu kebetulan saya bisa kosong Pak. Oke deh datang ya katanya. Nanti kalau misalkan datang chat kabari dulu katanya. Iya Pak, nanti hari Rabu saya sebelum datang kabari dulu. Oke lah nanti kalau gitu saya kasih 4 kali lipat pembayarannya dari tarif kamu. Nah di situ saya juga seneng nggak seneng sih sebetulnya. Senengnya karena jauh berbeda dengan tarif-tarif orang lain yang mijit ke saya. Nggak senengnya ada pertanyaan juga, kok ada ya orang yang mau bayar 4 kali lipat dari tarif biasanya gitu. Ya udah deh gimana nanti aja pas hari Rabu pasti saya ngabarin dia. Nah singkat cerita hari Rabu itu jam 9 kalau nggak salah pagi-pagi. Itu tuh sambil saya kan aktivitas kerja itu kalau nggak ada yang manggil kan paling di rumah rebahan gitu santai. Kebetulan sambil ngopi itu pagi-pagi itu, ini hari Rabu si bapak yang di Jakarta kayaknya minta janji dipijit. Nah saya chat ke dia, pagi Pak, gimana Pak jadi mijitnya? Oh iya siap, kebetulan saya juga sempat lagi libur katanya.
Oke, ditunggu ya. Nanti kabari aja kalau sudah sampai di stasiun. Setibanya di stasiun, itu saya ngabarin, Pak, saya udah di stasiun Senen. Oh ya sebentar tunggu ya, nanti saya pesenin Grab. Nah, datanglah nggak lama Grab car. Di mobil masuk, tiba di pintu perumahan, masuk, tiba-tiba satpam menghadang karena ketat waktu itu kan, harus ada dokumen apa gitu. Akhirnya saya simpan KTP dia ditahan, masuk ke dalam, ke komplek yang kurang lebih jaraknya itu dari depan gerbang ke dalam itu sekitar 70 meter lah, karena belok-belok gitu. Tapi rumahnya tuh gede-gede banget, beda ada pokoknya elit lah gitu. Di ujung jalan, mapnya itu titiknya di situ, berhentilah mobilnya. Pak, di sini udah selesai, ini titiknya udah ada, udah ketemu katanya. Dia langsung si Grabnya itu kasih tahu, tuh Pak rumahnya di sebelah sana. Yang itu, oh ya makasih ya. Terus si supir Grabnya ngomong, Pak rumahnya aneh katanya. Kenapa Mas? Enggak, rumahnya aneh aja, sambil ketawa kecil. Nah udah gitu, ya udah Pak masuk aja, hati-hati ya Pak. Nah pertama hati-hati ya Pak. Udah saya, kok sampai kayak begitu supir Grabnya. Udah aja saya masuk, menghampiri rumahnya, dari mobil kira-kira jaraknya 5 meter deh, depan rumahnya itu. Permisi, nggak ada orang, nggak ada yang jawab. Saya melimpir ke depan rumahnya, juga pagarnya tinggi, sepi gitu. Akhirnya saya jalan dulu ke bawah sedikit, kira-kira 20 meter. Ternyata jalan buntu. Balik lagi saya balik arah, ke atas lagi. Pas udah di atas ada perempuan pakai seragam kayak asisten rumah tangga gitu, pakai celemek gini, pakai baju setelan gitu. Mas sini Mas, yang mau pijit ya? Iya sini, masuknya ke sini katanya, ke pintu yang sini. Tadi juga si bapaknya udah nyuruh saya keluar katanya, bosnya. Oh sebelah mana? Ya sini, ikutin saya aja. Ternyata saya masuknya dari pintu pinggir, dari garasi, bukan dari pintu gerbang gitu. Oh ya udah, buka patunya ya. Buka pintu garasi, buka pintu dapur. Nah si mbaknya itu nggak banyak omong, cuman seperlunya aja dia ngomong. Yang tadi aja manggil saya masuk ke dalam, udah itu dia nyuruh saya ke atas, dan dia ngerjain lagi kerjaannya, dia lagi gosok pakaian. Tapi yang herannya pas saya ke atas itu sepi, nggak ada orang sama sekali, hening aja gitu. Cuman ada suara aktivitas pembantu rumah tangga, itu doang yang saya dengar. Suhunya dingin, tangganya sampai kayak nyes gitu. Pas saya tiba di lantai 2, si bapak itu keluar dari kamarnya, jekrek. Nah, jadi beradu sama saya kan. Akhirnya saya bilang, selamat siang Pak. Iya. Langsung nyodorin, enggak, disemprot dulu. Enggak, bersihin dulu katanya. Pikir saya gini, oh ya lagi pandemi, cuci tangan katanya gitu ya. Udah diikutin sama saya. Tapi herannya, saya di bawah dengan saya di atas itu hawanya berbeda gitu. Kalau di bawah saya nggak ada apa-apa ya, jadi masih ngikutin itu. Pas di atas, saya kayak diem gitu, jadi nurut aja disuruh dia, apa-apa aja nurut gitu. Nggak lama dia masuk ke dalam lagi, ngambil anduk mandi. Saya ambil, saya tuh posisinya udah kayak bengong-bengong gitu, kayak ada bengong-bengong ngikutin, mandi aja. Nah itu yang bikin takut. Jarak rumah kamarnya dia di lantai 2 sama kamar mandi itu sekitar 15 meter. Luas banget. Ya, jadi saya jalan tuh bunyi sepatu tuh kedenger tek tok. Udah gitu pas depan kamar mandinya ada pintu juga kan, pas dibuka saya gini dulu, ada mungkin tingginya sekitar 5 meter itunya kamar mandi, pelapornya sama lantai bawah. Jeletrek gitu, masuk ke dalam, pintunya juga berat banget, masuk ke dalam, nguncinya jeletrek gitu kayak rumah Belanda. Pas ngocorin keran gitu, bunyinya juga keran menggema kenceng karena kan ruangannya kosong gitu. Saya mandi buru-buru aja, padahal saya itu takut sebetulnya, udah ada perasaan takut banget.
ini apa ya, rumah apa sih? Saya baru ketemu rumah yang segede itu gitu, masuk kayak gitu. Tapi ya udah mandi buru-buru, yang penting saya udah kelihatan basah rambut, basah wajah gitu. Udah selesai mandi, saya matiin keran, saya tutup pintu kamar mandinya itu dan saya jalan lagi. Tapi di jalan juga saya nggak jalan diam, cuman sambil kayak ada yang ngikutin. Iya. Jadi kayak ada yang ngikutin di belakang saya. Udah pintu kamar tertutup, tok tok tok, buka lagi sama dia. Udah mandinya, udah, oh ya masuk katanya. Masuklah saya, suruh duduk dulu. Nah pas duduk saya udah ngeliat kasur, udah siap dia disiapin tuh, udah di awal. Sebentar ya, dia bilang gitu. Sebentar tuh ternyata dia mau ke ruangan privasi untuk ganti baju dia. Jadi di kamar itu ada tempat tidur, ada altar, ada ruangan sedikit untuk gelar tikar buat mijit, kasur. Nah sebelah sininya itu ada ruang privasi untuk ganti pakaian. Berikut lemarinya. Saya duduk, bentar ya saya sebentar tunggu dulu. Tuh kalau mau minum aja. Ada kue-kue tuh di meja gitu. Pas saya lihat kuenya, wih buset, kuenya itu kue bagus-bagus lah namanya. Orang elit, pas kuenya enak banget gitu. Dimakan lah sama saya kan sambil nunggu. Nah itu Bang, waktu si Opa ke dalam mau ganti baju untuk persiapan mijit, nah saya sempat ngelamun juga, duduk begini, karena pikir ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya nggak bisa terima gitu kan. Nah ketika si Opah itu keluar setelah ganti pakaian, pakai celana pendek boxer, dan pas keluar itu ada suara, wow, gede banget suaranya. Saya kan begini langsung gini. Nah itu berbarengan dengan suara itu, di belakangnya itu ada ular. Warnanya abu, terus di belakangnya itu kayak ada sirip-siripnya, tapi matanya hitam. Sambil menganga, ada taringnya. Seketika hilang itu. Besar? Iya, Oke. besar. Wah. Ada itu langsung, tapi cepet hilangnya. Nah si Opa itu langsung bilang, kenapa? Ada apa? Oh enggak. Udah. Nah beres dia ganti pakaian, kan tadinya pakai celana pendek, pakai kaos oblong. Pas udah selesai ganti pakaian dia pakai celana boxer. Kan sebelumnya saya nggak tahu fisiknya dia seperti apa. Oke. Perawakannya antara umur berapa? Perawakannya itu sekitar 65 sampai 70. Oke. Tapi yang waktu itu di Facebook, di laman storiesnya dia itu muda. Fresh banget gitu wajahnya, kayak apa? Kinclong banget gitu. Tapi pas ngelihat di kamar itu, pas udah ganti pakaian, saya bengong gitu kan. Loh. Kok wajahnya muda, pada kenceng gitu kan. Kepalanya tuh botaknya bukan botak dicukur tumbuh rambut lagi, bukan, tapi mengkilat. Nah, yang herannya lagi dari leher ke bawah itu peot. Oke. Jadi badan kakek. Iya, makanya saya pikir ini operasi apa-apa gitu kan, kayak operasi plastik atau apa gitu, cuman wajahnya muda, ininya gelambir, pada kerut-kerut gitu, ininya kerut-kerut gitu. Keluarlah dia dari ruang kamar pribadinya. Yuk udah, nggak usah pakai yang krim punya kamu katanya. Saya udah sediain semua lengkap punya saya aja, dari mulai handuk, dari mulai krim, dari mulai minyak zaitunnya gitu kan. Di situ dia bilang gini, sebentar dulu tapi ya. Nah, sambil dia bilang sebentar dulu, tiba-tiba dia ke arah meja sebelah depan saya. Kan itu meja, ternyata loh kok malah ngambil dupa. Akhirnya kan saya diem lagi begini, kok malah ngambil dupa. Dibakarlah sama dia. Dupa itu ada 5 mungkin, atau banyak sih waktu itu dibakar. Nah setelah dibakar dia kayak komat kamit, mulutnya kayak komat kamit. Nah terus sambil saya merhatiin dia lagi bakar dupa komat kamit, saya juga
merhatiin situasi yang ada di kamar itu. Oke. Suasananya itu antara ruang luar sama ruang dalam itu berbeda, Bang. Jadi kalau ruang dalam itu ada lampunya warna merah. Kalau ini kan kayak biru gitu ya nuansanya. Itu merah. Oke. Merah-merah gitu. Jadi kayak nggak terang, pokoknya merah aja suasananya. Nah, saya ngelirik ke samping kiri, kasurnya itu 4 spring bed dijadiin satu. Oke. Luas dong. Jadi satu aturan kalau untuk rumah standar kan kasurnya satu. Itu 4 dijadiin 4 kasur. Iya. Gede banget kamarnya, saya bilang gitu kan. Dalam hati, gede banget kamarnya ya. Nah, selain itu juga di dinding-dindingnya saya perhatiin ada lukisan foto, bukan lukisan foto, yang mana foto-foto itu bingkainya gede. Mungkin kalau untuk TV ukuran 50 in ya, ditempel-tempel di tembok itu. Kok gambarnya gambar model-model perempuan pakai gaun-gaun pengantin, tapi semua fotonya itu berisikan model-model gaun aja. Oke. Model gaun perempuan yang pakai ada glamor-glamor gitu, tapi saya tegesin kok wajahnya kayak wajah seorang laki-laki, wajah laki-laki gitu. Karena perempuan sama laki-laki di make up secantik apapun tetap ketahuan, nggak bisa dibohongin dari rahang-rahangnya gitu kan. Iya. Nah, saya perhatiin dia sambil bakar dupa, saya begini gini, saya samain gitu kan sama yang si opah itu, sebut aja opah. Akhirnya saya bilang, ini kayaknya waktu dia masih muda kali gitu. Iya. Ya kan? Nah udah beres, saya ngelihat di altar itu. Ih, kok ada di meja itu tuh ada barang-barang antik. Itu tuh barang antiknya tuh ada binatang-binatang buas ya. Dari kuningan, dari perunggu, sama dari tulang. Kalau yang dari perunggu itu kayak gambar-gambar piramida, barang-barang kuno lah ya. Terus dari kuningan itu ada patung harimau, ornamen-ornamen kecil itu harimau, ada ular naga, ada juga patung berbentuk manusia, jenis kelaminnya laki-laki deh. Oke. Ya, laki-laki. Tahu nggak Bang? Ternyata patung itu ada 6 biji, terbuat dari tulang. Iya. Yaitu panjangnya kira-kira sekitar 10 cm. Dan berjejer di altar itu 6 biji, dan di belakang patung itu yang berjejer ada mangkok bokor kuningan. Ditidurkan begini, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Nah, begini aja. Mangkok kuningan. Ih, kok ada patung-patungan tapi laki-laki gitu, 6 biji. Nah, udah beres. Ayo. Udah mulai katanya. Nah di situ saya sempat terdiam sejenak, diam aja gini. Ayo katanya, kok bengong, dia bilang gitu kan. Oh iya Pak, sebentar. Itu berkecamuk, saya kayak tiba-tiba saya itu lemas badan, terus kepalanya pusing, terus kayak keseimbangan saya itu udah nggak bisa untuk bergerak, artinya saya udah nggak bisa untuk nanganin dia mijit. Oke. Dia udah tengkurap, tapi belum saya pegang. Dan saya masih posisi duduk di kursi. Nah saat dia tengkurap, dia noleh ke kanan ke saya. Ayo cepetan katanya. Aduh Pak, saya rasanya nggak jadi deh Pak mijit. Badan saya tiba-tiba lemes, kepala saya pusing gitu. Kenapa katanya? Akhirnya saya bilang gara-gara bakar dupa itu, asapnya kan kemana-mana tuh, banyak di dalam asap di ruangan itu, kehirup sama saya, jadi pusing, sayanya jadi kayak pening gitu kan. Oh itu mah cuman pengharum ruangan aja, dia bilang gitu kan, buat mengharumi ruangan. Enggak Pak, saya nggak bisa Pak, saya lemas badan saya, jadi saya nggak bertenaga untuk. Nah di situ pas saya bilang gitu, dia agak sedikit naik pita, marah. Gimana sih katanya? Datang dari jauh-jauh ke sini mau mijit sampai nggak jadi. Iya Pak, saya nggak bisa Pak. Padahal saya dari awal itu udah banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya rasakan. Jadi sampai di titik terakhir itu saya juga nggak bisa gitu untuk melakukan aktivitas saya sebagai terapis. Saya pengen pulang aja Pak. Dia agak marah ya, agak berebut omong sama saya itu agak gimana sih katanya.
katanya mau mijit, sekarang malah ngebatalin. Akhirnya saya pikir gimana saya bisa pulang dengan keluar dari kamar itu. Saya bangun, buka pintu, dia ngejar dari dalam. Tunggu dulu katanya. Terus? Maksa saya untuk masuk lagi. Dan saya nggak mau untuk nerusin kerjaan itu. Enggak Pak, saya udah nggak bisa, saya nerusin mijit. Udah Pak, saya gini aja, nggak usah dibayar, saya bilang. Saya minta ongkos aja buat pulang ke Bogor. Dia mukanya itu udah nggak bersahabat sama saya. Tapi saya juga udah cuek aja, bodo amat. Yang penting saya bisa pulang aja. Gimana caranya saya bisa keluar dari situ. Dia ke dalam sambil ngedumel gitu kan. Ternyata ke dalam tuh ngambil uang buat bayar saya ongkos. Nah, pas keluar dari kamar, nih. Saya ambil. Ternyata uangnya itu recehan, 20 ribuan, 100 ribu ada 5 gitu. Oh ada 100 ribu ada 5. Tapi saya nggak langsung pulang di situ, cuman beradu omong dulu. Beradu omong itu sebetulnya niatnya dia itu untuk meluluhkan saya, supaya saya bisa balik lagi ke dalam kamar itu gitu. Tapi saya juga tetap keras pengen pamit dari situ, pengen keluar, pengen bebas dari rumah itu gitu. Diputuskanlah saya pulang, tapi saya ngelihat di luar kamar itu ornamen klinik itu banyak masih sama dengan yang ada di dalam. Akrilik, kristal gitu yang dari barang-barang antik yang klasik lah, yang kuno-kuno zaman Mesir gitu. Ada patung juga ada, terus ada simbol yang memang berbentuknya terbalik gitu. Ada itu di situ. Oh ini semakin heran juga saya akhirnya. Saya mau pamit ya Pak, pulang ke Bogor. Ya udah terserah katanya. Nah saya turun ke bawah, dia masuk ke dalam sambil ngejebrekin pintu. Ya udah terserah, jebruk. Ya udah turun ke bawah. Tapi pas turun ke bawah itu suasananya sepi banget. Nggak ada orang. Yang tadinya ada asisten rumah tangganya lagi aktivitas, itu nggak ada, hilang semua, sepi. Nggak terdengar suara sedikit pun, suara apa gitu. Yang ada tuh hanya angin-angin aja, hembusan angin dingin, kayak angin kecil gitu, seliwir, adem tempatnya. Keluar dari pintu dapur, masuk ke garasi, keluar dari pintu garasi, terbirit-birit saya jalan, buru-buru. Nggak lama pas keluar halaman garasi kan ke jalan raya. Nah di situ ada satpam, lagi kontrol, lagi jaga. Kenapa Pak keburu-buru, kayak ketakutan, mukanya pucet gitu? Oh enggak Mas, enggak. Habis dari mana? Itu dari rumah yang itu. Nah si satpam juga sampai ngelihat dulu rumahnya, sampai mesem juga, ketawa senyum kecil. Udah pulang aja Pak, udah cepetan pulang, hati-hati Pak ya pulangnya. Hati-hati lagi nih. Ya hati-hati lagi, dia bilang. Udah aja saya pulang dengan ngerasa takut, masuk ke pos satpam yang pertama yang saya naruh KTP kan. Permisi Pak, saya mau pulang, mau ambil dokumen saya dari situ. Atas nama siapa? Ini ya, oh iya. Langsung saya pesan Grab motor. Nggak lama datang, ya udah naik ke stasiun, tiba di stasiun Senen tuh. Turun, itu posisi saya itu masih keadaan labil. Jadi pemikiran saya itu ingat kejadian yang semula tadi. Dan wajah si opa-opa itu terbayang terus. Diam di stasiun, masuklah ke toilet. Nah sebelum masuk ke toilet, saya ingat tadi yang disemprot-semprot apa ya? Saya gini, baju saya gini. Ternyata apa Bang? Itu bau amis darah. Jadi bau darah, bau amis, bau amis darah. Kok bau darah? Udah, kebetulan saya bawa tas, bawa ganti pakaian. Mandilah saya masuk ke toilet. Baju saya yang saya pakai disemprot itu saya buka, saya buang tempat sampah. Langsung masuklah saya ke peron. Setelah di peron saya naik kereta, balik lagi ke Bogor. Sampai di stasiun Bogor, udah gitu saya putuskan nggak pulang ke rumah. Jadi saya nggak sampai stasiun terakhir.
Jadi satu stasiun sebelum stasiun Bogor. Turunlah di stasiun sebelumnya. Saya putuskan saya mau mampir dulu ke rumah teman saya. Dan pikiran pun itu udah kayak antara sadar dan enggak. Jadi setengah sadar gitu pikiran saya, banyak bengang-bengong karena di kereta pun udah nggak lihat orang tuh, udah kosong aja tatapan saya gitu. Datang ke rumah teman, kebetulan teman saya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu katanya. Tumben lu mukanya kusem banget. Biasanya ceria gini. Curiga teman saya tuh. Saya nggak cerita ke teman saya, cuman mau istirahat ngopi, ikut ngopi sebentar. Ya udah ngopi aja. Tapi obrolan saya dengan teman saya pun kosong lah gitu. Obrolannya cuman iya enggak gitu. Sehingga teman saya pun heran. Kok nggak biasanya sih kalau saya tuh bawel lah gitu kalau lagi ngobrol biasa ketawa-ketawa apa. Ini datar gitu kan. Udah beres ngopi, ini mau pulang mau hujan udah mendung sih. Pulang dulu ya, Mang. Oh ya udah. Nggak lama saya di situ, sejam lah kira-kira. Nah, pas pulang setibanya di rumah juga, pas pulang sama di rumah juga keluarga pada heran ngelihat saya kan. Masuk ke dalam, langsung ke kamar, naruh tas, langsung tidur, terbahan lah gitu. Nggak biasanya saya kalau masuk pulang dari mana-mana itu kan suka minum dulu gitu, ngambil air, minum, duduk dulu sambil buka handphone gitu. Itu enggak, langsung masuk ke dalam, lempar tas, tidur, rebahan. Nah keesokan harinya itu biasa aktivitas lagi, scroll lagi, cari-cari customer siapa tahu ada yang mijit nih hari ini. Itu biasanya mijit yang paling sering sih orang-orang lokal ya, dari Bogor sendiri gitu. Kalau dari Jakarta itu sesekali aja. Kadang-kadang kalau dari Jakarta juga kalau yang jauh-jauh itu nggak pernah saya ambil. Waktu saya di rumah sambil main media sosial itu ada WA masuk, ternyata dari teman saya, datang berdua. Lagi ngapain? Santai nggak? Oh iya, saya lagi santai, lagi di rumah. Saya mau datang ya main, mau ke rumah, ya datang aja. Kebetulan saya lagi nggak ada kerjaan gitu. Namanya si Panut sama si Totong tuh datang ke rumah. Ternyata di rumah ngajak ngopi kan. Waktu itu dia WA pagi jam 8-an, tapi dia mau datangnya itu jam 3 sore. Tapi saya ke rumah kamu tuh jam 3 ya sorean. Ya udah nggak apa-apa, datang aja. Saya kebetulan lagi kosong nih gitu, santai. Datanglah, nggak lama dia datang, ngobrol, ngopi bareng biasa. Nggak kerasa asik ngobrol, lupa gitu kan. Tahu-tahu biasa kan kalau pagi-pagi itu saya suka buka pintu depan belakang. Supaya udara pagi itu masuk. Nah, belakang rumah itu kebun kosong, jadi alang-alang lah gitu, dibuka, tapi di bawahnya itu pakai penghalang, pakai triplek. Jam 3 sore ngobrol, saking asik ngopi bareng, nggak lama tahu-tahu azan maghrib. Aduh, udah azan lagi. Bentar saya lupa, saya bilang gitu kan, saya mau nutup dulu pintu belakang. Lupa ini udah maghrib gitu, bentar ya tunggu. Ke belakang lah saya, ke pintu belakang dapur ke rumah. Pas saya mau nutup pintu dapur, kejegat, tahu nggak, ular mau masuk ke rumah. Ular, dia meliuk mau masuk tapi muter lagi, tiba-tiba menghilang. Ular itu, saya tutup pintu, jepret, udah saya ke depan lagi. Sedikit ngobrol sama teman yang tadi itu karena maghrib, mungkin dia pamit juga akhirnya. Saya pulang dulu deh. Saya nggak cerita itu tentang ketemu itu sama teman saya. Itu selalu saya simpan sendiri. Jadi saya nggak banyak cerita tentang kejadian-kejadian itu ke teman, ke keluarga, nggak. Cuman dipendam sendiri aja. Ada satu kejanggalan gitu kan, tapi saya nggak berani ngomong ke siapa gitu kan. Menjelang jam 10 menjelang jam 11 itu pergantian waktu dini hari ya. Saya terbangun pengen minum. Bangunlah, minum dulu . Pas minum mau ngelanjutin tidur lagi. Ngontrol dulu hordeng jendela, takutnya belum ada yang dikunci gitu kan. Nggak lama kok bau amis. Kok kayak bau anyir gitu, apa ya? Nggak dihirauin aja, tidur lagi aja deh. Memang pas bangun tuh karena haus aja pengen minum, tidur lagi. Tahu nggak pagi-paginya Bang?
Kenapa? Jam 5:30. Saya mau pas bangun, mau buka hordeng, buka jendela, pas buka pintu depan, itu ada tulang. Tulang di depan pintu. Ih, kok tulang? Ada tulang apa nih? Merah, tulang mentah, tulang basah. Oke. Ukurannya itu kalau diukur seperti anatomi tubuh manusia itu bagian kaki. Gede Tulang dong ya? kaki, iya gede. Tulang bagian kaki. Ih, kok tulang? Dan tulang itu tuh dilapisi darah-darahnya masih ada. Darah-darahnya, terus tetelan-tetelannya gitu. Bayangannya tulang tetelan-tetelannya gitu. Jadi tulang itu ukuran kaki, tapi di tengah tulangnya itu tuh coak gerowong. Ya. Jadi sum-sumnya itu kelihatan. Saya bilang kurang ajar, ini orang siapa yang jualan begini? Masa ngebuang tulang di depan rumah? Gitu. Kalau jualan bakso nggak mungkin tulang mentah, pasti tulang yang bekas direbus di dangdang. Mungkin dia mau buang airnya, tulangnya kan tulang matang gitu. Udah aja saya ambil sampai saya berdoa gitu kan. Takutnya ada orang yang jahat, yang iseng, yang memang niat mau mencelakakan saya. Saya ambil tulang itu, saya bungkus, saya bawa ke belakang rumah. Kebetulan di rumah kan kebun kosong yang alang-alang. Saya gali tanah sedalam 30 cm lah gitu. Segini. Saya kubur tulang itu. Nah, setelah tulang itu saya kubur dan setelah itu saya masuk ke rumah. Itu keesokan harinya pagi-pagi. Nah, biasa aktivitas saya seperti biasa nih, aktivitas media sosial, scroll gitu. Ada yang manggil lagi. Nah, halo, ini Pijat Denis ya. Oh iya Pak, bisa datang ke sini nggak? Di mana Pak lokasinya? Di Jakarta. Jakartanya di bagian Jakarta wilayah mana? Jakarta Utara. Oh bisa. Berapa harganya? Nah itu saya kasih harga biasa, harga tarif saya kan. Kalau ke Jakarta itu 170, udah termasuk ongkos. Oh iya, bisanya kapan Mas? Ke saya. Ya sekarang juga bisa. Oh gitu katanya. Kalau besok bisa nggak? Besok itu justru ada janji, jadi saya ada jeda tuh untuk ngatur waktu gitu kan. Ya besok aja Pak, bisa lebih enak gitu. Ya besok ya katanya. Setelah itu tuh besoknya saya datang pesan Grab biasa. Nah, yang bikin heran saya pas saya sampai stasiun Senen itu, kok tiba-tiba dari aplikasinya itu mapnya ngarahnya ke komplek itu lagi. Saya sempat heran. Loh, kok ini kompleknya ini kemarin udah kesini lagi. Jangan-jangan masuk ke alamat itu lagi gitu ya. Tapi ternyata pas masuk gerbang security, arah map itu berbelok ke kanan. Yang ini kan dari masuk belok ke kiri ke selatan, ini ke utara. Akhirnya saya ngambil kesimpulan, oh ini komplek yang sama tapi blok yang berbeda. Pas diarahkan sama Grab itu ke arah ke kanan, udah tuh agak aman, berarti ini at least beda tempatnya, bukan tempat yang itu. Nah masuklah saya, ketemu alamatnya, jalannya udah jelas, nomornya udah jelas, diketuklah pintunya. Tapi kalau rumah yang kedua ini, itu rumahnya nggak terlalu mewah, nggak terlalu gede gitu, jadi rumahnya standar menengah gitu kan, nggak terlalu kayak yang pertama. Diketok, Assalamualaikum. Ya, ketemu lah pembantunya juga yang keluar. Ada apa Pak? Ini saya panggilan Pijit. Oh ya sebentar tunggu. Si pembantunya masuk dulu ke dalam manggil majikannya. Keluarlah majikannya, yang perempuan. Iya Mas, masuk aja katanya. Sebentar, si bapaknya lagi mandi dulu. Oh iya. Masuklah ke dalam. Singkat cerita, udah selesai. Pulang, saya pamit ke tuan rumah. Lagi jalan untuk keluar pintu gerbang perumahan, di tengah jalan ada security yang lagi tugas lagi bertiga. Mungkin lagi jaga lingkungan, situasi ngontrol-ngontrol gitu kan. Dia di depan, saya di belakang.
Nah ini yang dua, ini ceritanya memisahkan diri dengan security yang satu ini. Oke. Security yang satu ini nih berbalik arah, wajahnya, pandangannya ke saya. Saya kan gini jalan, ini yang tiga, ini memisahkan diri, ini satu. Si ini berbalik arah nih, yang security yang satu. Jadi berpapasan sama saya. Akhirnya saya ih, ini kan security yang waktu itu nyaranin ke saya. Saya beranikan diri akhirnya. Nah ini si yang dua itu lagi ngobrol tuh sama temennya, lagi asik di bangku trotoar komplek. Ini saya toel tuh security yang satu ini. Mas, kenapa Pak? Katanya. Mas masih ingat nggak sama saya? Dia walaupun jaraknya sebentar, tapi namanya orang kan lalu lalang dari luar kan dari mana aja ya. Terkadang kan bisa lupa gitu. Sampai dia bilang gini, siapa ya katanya? Ini saya yang waktu tempo hari kan pernah ke sini. Nah, itu dari komplek blok sebelah yang sebelah sana. Si Mas kan pernah negur saya kan, bilang gini, dari mana Pak? Kok kayak ketakutan? Oh iya, baru ingat dia. Iya, ini habis dari mana Pak? Ke saya bilang gitu. Kalau saya kan profesinya mijit, terapi saya dapat panggilan dari Google Business. Saya habis kemarin kesini, saya kesini lagi, tapi blok rumah yang berbeda. Oh iya, cuman sini deh Pak, saya bilang gitu. Saya tarik tuh si Masnya itu. Saya pengen tanya sebetulnya itu rumah apa sih? Kok takut di dalamnya? Saya bilang mengerikan gitu. Nah dia juga sama, narik lagi sama saya. Tapi berbisiknya nggak keras-keras, cuman sini Mas, itu sebetulnya. Kata teman security yang udah resign, dulu katanya, itu tuh banyak laki-laki yang keluar masuk dari rumah itu. Tamu-tamunya semua laki-laki masuk ke rumah itu. Tapi jarang ada yang keluar lagi tuh. Udah masuk ke rumah itu tuh nggak keluar lagi. Oke. Nah, diduga ada satu yang terakhir nih sebelum teman saya resign, katanya ada yang masuk ke situ sampai sekarang nggak keluar. Oke. Nah, terus? Ya udah Pak, makasih ya Pak. Iya. Saya pamit. Buru-buru aja saya pulang. Jadi udah jelas tuh. Jadi kejanggalan-kejanggalan yang ada di situ sudah terjawab. Saya pulang ke rumah. Udah sampai di stasiun kereta, saya nyampe. Singkat cerita di Bogor. Dan setelah saya mendapat informasi dari security itu, saya jadi teringat patung manusia yang berjenis kelamin laki-laki itu yang terbuat dari tulang. Di rumah apa? Iya. Oh iya. Itu sebanyak 6 buah patung itu. Iya, ada 6 ya. Iya. Terus menurut Pak Denis, kalau tulang yang ditemuin di rumah Pak Denis itu ada kaitannya nggak? Menurut Pak Denis saja. Ada kaitannya. Ada ya? Ya, karena jumlah tulang yang ada, jumlah patung yang ada di rumah Opa itu ada 6 buah. Dan tulang yang saya temukan di depan rumah itu bertanda bahwa saya akan menjadi korban yang ke-7 dari tumbal si rumah Opa itu. Oh, itu menurut Pak Denis. Merasa saya yang ke-7. Kalau saya sampai tangan saya itu menyentuh tubuhnya si Opa itu. Oke. Bisa jadi ya. Dan tulang yang ditemuin itu cuma satu aja, Pak? Tulang yang ditemuin itu cuma satu. Cuma satu. Tulang kaki ukuran tulang kaki. Ya, tulang kaki. Dan itu tulang basah. Yang membuat saya kaget itu tulangnya basah, ada darah-darahnya, masih darah segar. Nah, kalau untuk sosok ular yang ada di rumah Pak Denis itu? Kalau melihat dari sosoknya itu dari warnanya, dari bentuknya itu ada kesamaan. Oh, ada kesamaan. Ya. Bedanya kalau yang di rumah Pak Denis itu ular beneran? Ular beneran. Oh, oke. Tapi gambarannya itu sama dengan apa yang saya lihat waktu di rumah si Opa itu. Oke. Nah, Pak Denis kalau untuk lukisan nih,
lukisan yang ada di dalam kamarnya si Opa itu memang benar-benar mirip sama Opa. Iya, mirip. Mirip ya? Saya perhatikan satu persatu detailnya itu, bentuk lukisan, foto-fotonya itu foto-foto gaun-gaun perempuan yang glamor, terus berbagai macam koleksi lah gitu. Bahkan di lemari di kamarnya itu, di lemari kacanya itu gaun semua. Oh, emang ada gaun? Iya, gaun semua di lemari kacanya itu. Dan ternyata saya simpulkan yang ada di lukisan itu model-model foto-fotonya Opa. Oh, memang saat Opa. dia masih muda. Oh. Nah, karena saya Benar-benar perhatikan sama ya? Sama. Fisik yang membedakan fisiknya aja. Jadi saat masih muda kan masih fresh semuanya. Kalau udah usianya manula kan, walaupun wajahnya kenceng, tetap ininya kan. Iya. Oke. Kalau untuk terapis yang lain ya, entah teman atau komunitas, itu ada yang pernah ke situ juga gak? Ke rumah Opa ini? Secara saya pernah mendengar satu informasi dari teman saya, ada yang pernah ke situ juga. Tapi dia nggak sempat masuk ke dalam. Oh, dia nggak sempat masuk. Ternyata dia lebih tahu dari awal sebelum dia masuk ke dalam rumahnya maksudnya. Kalau saya kan sampai menjajaki ke dalam rumahnya. Nah, alhasil teman saya yang pernah datang ke situ pun akhirnya negur ke saya gitu. Kamu pernah ke alamat ini ya? Nomornya, rumahnya di sini, dan rumahnya seperti ini. Iya. Dan dia menjawab dengan emot ketawa gitu. Itu saya pernah ke situ. Memang betul itu rumah pesugihan. Katanya begitu. Kalau kamu sempat ke dalamnya, kalau saya udah tahu, makanya saya balik lagi. Nah, dia tahu dari mana kalau teman Pak Denis? Dari media sosial juga. Tapi nggak tahu dia sumbernya tahu dari mana, cuman ketika dia datang di depan rumahnya itu dia tiba-tiba pengen balik lagi, nggak jadi. Sama seperti ketika saya mau di dalam rumah, pas mau mijit saya tiba-tiba nggak mau gitu. Oke, paham. Mungkin maksud Pak Denis itu ketika feelingnya sudah tidak enak ya nggak jadi ke dalam ya. Ada kejanggalan-kejanggalan ya. Dan itu memang teman saya yang waktu komunikasi dengan saya saling kabar-kabaran tentang rumah itu tuh memang dia lebih senior. Jadi lebih jam terbangnya lebih lama. Jadi dia tahu gitu. Kalau saya kan waktu itu tuh kan baru terjun ke dunia terapis via media sosial. Iya. Awalnya kan saya di terapis yang tradisional, yang panggilan dari tetangga, mulut ke mulut gitu. Karena saya main di media sosial, jadi saya agak jauh gitu. Menangani orang panggilan gitu. Oke, tapi Pak Denis sendiri itu masih menjadi terapis ya sampai saat ini? Masih ya? Masih. Nah, itu kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton Pak Denis, kalau pengen pesen atau pengen pesen lah ya, order dipijat sama Pak Denis, bisa hubungi kemana sih Pak Denis? Saya kebetulan kalau sekarang kan pasang media sosialnya di Google Bisnis. Tinggal klik aja pijat Denis Bogor gitu. Itu pasti keluar aplikasi histori saya. Situ. Utamakan di Jabodetabek ya? Jabodetabek. Tapi kalau untuk area Jabodetabek yang lokasinya agak sulit, itu maaf aja kalau saya nggak tangani. Jadi saya menangani Jabodetabek itu yang aksesnya mudah. Gitu. Dan intinya kalau pengen memang rada jauh gitu ya sama lokasi Pak Denis, ya tahulah harus ini ya kan lebihin gitu ya, jangan mepet gitu ya. Iya Pak Denis ya. Iya. Ya sama janjinya itu mungkin udah di prepare ya, disiapkan gitu ya. Jadi jangan kayak kemarin juga yang tadi saya ceritain bayarnya cukup tinggi, ternyata tidak sesuai ekspektasi yang si Opah itu. Itu saya sampai nggak mau deh saya kayak gitu lagi deh. Balik lagi ya. Balik lagi saya harus hati-hati menerima customer. Betul. Ya itu nanti WhatsApp-nya sudah ditampilin ya tadi ya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi aja. Oke Pak Denis, sekali lagi terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Pak Denis izin pamit. Bye.